Di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh dari one way ANOVA. Di sini kita ambil contohnya yaitu ngengat. Jadi ngengat merupakan salah satu hama dalam pertanian. Nah, di dalam konteks ini kita ingin mengendalikan hama tersebut dengan cara membuat jebakan ngengat. Mana yang lebih efektif untuk menangkap ngengat? Apakah jebakan yang di atas, di tengah, di bawah, ataupun di tanah? Jadi di sini ada 4 lokasi jebakan ngengat. Kita ingin tahu apakah terdapat perbedaan jumlah ngengat yang tertangkap berdasarkan lokasi jebakan. Jadi hal pertama yang kita lakukan yaitu kita tentukan hipotesisnya dulu. Hipotesis dalam one way ANOVA ini dalam contoh ngengat, H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan jumlah ngengat yang tertangkap berdasarkan lokasi jebakan. Sedangkan H alternatifnya yaitu setidaknya ada satu lokasi jebakan yang berbeda. Nah, di sini udah tertera lure, location, dan mode. Di sini juga udah ada deskripsinya dan keterangannya. Keterangannya itu untuk lure ada scan, sugar, chemical. Untuk location itu ada top, middle, lower, dan ground. Nah, kita langsung masuk ke SPSS-nya. Di sini yang pertama kita masukin dulu data-data yang tadi kayak scan, sugar, chemical tuh ya. Kita masukin semuanya. Lalu kita atur di variable view-nya ya. Untuk bagian lure dan location itu kita buat tipenya yaitu numerik supaya datanya itu bisa kebaca atau ke input nantinya. Nah, kita ganti di values-nya. Di bagian values itu untuk lure kita ganti 1 sign, 2 sugar, 3 chemical. Kita klik OK. Di bagian location juga kita ubah values-nya ya. Yang 1 top, kedua middle, 3 lower, dan 4 ground. Kita klik OK. Setelah kita atur data view sama variable view-nya, kita langsung masuk ya ke SPSS-nya. Yang pertama yaitu analyze, terus masuk ke compare me. Setelah itu kita ke one way ANOVA-nya. Nah, di sini tuh dependent list yang mau diisi adalah jumlah ngengat. Dan untuk vektornya itu yang diisi adalah lokasi jebakan. Lalu kita pilih option dan kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue, setelah itu OK. Nah, di sini udah terlihat ya keterangannya, ada descriptive, test of homogeneity of variance, ada juga ANOVA. Nah, kesimpulan yang kita ambil yang pertama di descriptive dulu ya. Jadi dapat kita lihat seperti top, middle, lower, ground itu jumlah datanya masing-masing adalah 15. Kemudian itu yaitu rata-rata jumlah ngengat yang tertangkap ya. Di situ juga udah jelas ada topnya, minnya sebesar 23,33, middle-nya 31,00, lower 33,33, dan ground-nya 19,07. Di sini dapat kita simpulkan juga jumlah minimum dan maksimum. Top itu jumlah paling sedikit ada 13, paling banyak ada 35. Begitu juga middle ada 12 minimumnya, maksimumnya juga 44. Lower minimum 17, maksimum 44. Ground juga minimum 12, maksimum 29. Selanjutnya kita ingin membaca test of homogeneity variance-nya. Bagaimana cara membaca tes homogenitas? Yang pertama itu caranya kita tentukan dulu hipotesisnya. Seperti yang kita ketahui, hipotesis dalam homogenitas itu H0-nya hipotesis 0-nya adalah data homogen, sedangkan H alternatifnya data tidak homogen. Jika sig lebih besar dari alpha, maka H0 diterima. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya, based on min-nya itu sig-nya 0,017, maka di sini sig lebih kecil dari alpha. Maka dapat kita simpulkan H0 ditolak, berarti datanya tidak homogen.
Kita lanjut ke yang terakhir ya, ANOVA. Di ANOVA ini itu dapat kita simpulkan ya, kita lihat dari signya juga bahwa signya lebih kecil dari alpha. Maka kesimpulannya H0 ditolak. Artinya setidaknya ada satu lokasi jebakan ngengat yang berbeda. Nah, karena di sini tidak ditunjukkan jebakan ngengat yang berbeda itu yang mana, maka kita akan melakukan analisa lebih lanjut. Kita masuk ke analyze, lalu compare means, lalu one way ANOVA. Nah, bedanya sama yang tadi itu di sini kita kliknya post hoc ya. Jadi post hoc itu fungsinya untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Di post hoc ini ada beberapa metode ya. Metode yang di atas itu kayak LSD, Bonferroni, SIDAC itu bagian untuk data yang homogen. Sedangkan yang di bawah kayak Tamhen dan Net itu merupakan data yang tidak homogen. Nah, karena tadi sebelumnya kita tahu bahwa datanya tidak homogen, maka kita pilih yang data yang paling bawah, yaitu Tamhen dan Danet. Lalu kita klik continue, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya Tamhen dan Danetnya. Karena post hoc ini adalah membandingkan satu kelompok dengan 3 kelompok lainnya. Seperti yang kita lihat di sini tuh top dengan middle itu dibandingkan, top dengan lower itu juga dibandingkan, top dengan ground dibandingkan. Apakah perbedaan ini signifikan? Kita lihat pada signya ya. Di sini harus kita lihat pada signya supaya kita tahu perbedaannya. Jika nilai signya lebih besar dari nilai alpha, maka kesimpulannya berarti tidak signifikan berbeda atau sama ya. Sekali lagi, post hoc ini fungsinya untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Berarti di sini dapat kita lihat top dengan middle itu signya lebih besar dari alpha, maka kesimpulannya sama. Top dengan lower itu lebih kecil dari alpha, maka berbeda. Top dengan ground juga lebih besar dari alpha, maka sama. Begitu juga dengan middle dengan top itu sama, middle dengan lower itu sama, middle dengan ground itu beda. Lower dengan top itu beda, lower dengan middle sama, lower dengan ground beda. Ground dengan top itu sama, ground dengan middle itu beda, ground dengan lower itu beda. Kita ke Danet, top dengan middle itu juga sama ya, sama kayak Tamhen yang top di atas itu juga sama. Top dengan lower berbeda, top dengan ground sama ya. Jadi Tamhen dan Danet di bagian top itu sama ya. Di bagian middle dengan top itu sama, middle dengan lower itu sama, middle dengan ground itu beda. Lower dengan top itu beda, lower dengan middle itu sama, lower dengan ground itu beda. Ground dengan top itu sama, ground dengan middle beda, ground dengan lower beda. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu bahwa lokasi yang berbeda tadi itu terletak pada lower dan ground. Demikian penjelasan dari saya mengenai contoh ngengat dari materi One Way ANOVA. Sekian dan terima kasih.